pagi semua, ku nantikan dirimu di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustika Desyuri, NIM 180410008. Saya merupakan mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unit 2 Semester 5 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Samudra. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pada mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD di kelas tinggi yang diampu oleh dosen Ibu Juliati SPD MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tema tentang meningkatkan kemampuan bersastra siswa SD. Baiklah, berikut video dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, nah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Iya, alhamdulillah, luar biasa. Nah, Ibu ulangi lagi ya. Ibu mau jawaban anak-anak Ibu itu harus serentak. Oke? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu kita harus berdoa terlebih dahulu agar segala apa yang kita pelajari dapat kita terima dengan baik. Nah, Ibu ambil alih ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak Ibu mau absen dulu ya. Siapa kira-kira yang tidak hadir pada pagi hari ini? Boleh? Ya, yang tertib ya. Azra hadir. Balkis hadir. Ria hadir. Sipa hadir. Suci hadir. Nurleni, Siska, Sakit, Ajeng, Anggun. Berarti yang tidak hadir itu cuma Siska ya. Nah, ada yang tahu Siska itu sakit apa? Demam. Mungkin itu boleh jadi disebabkan oleh cuaca kita ya. Kan cuaca kita kadang berubah-ubah, kadang hujan, kadang panas. Jadi itu dapat menyebabkan kita jadi sakit. Maka untuk menghindari itu agar tidak dapat terjadi pada tubuh kita itu harus senantiasa menjaga pola makanan kita. Makan dengan teratur, minum air putih itu dengan sebanyak 2 liter satu hari ya. Nah, dengan begitu kita harus mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, agar tubuh kita itu sehat. Nah, selain itu kita juga harus rutin berolahraga. Iya. Nah, selain dari makan makanan bergizi, berolahraga, kita juga harus rajin membersihkan diri kita, tempat tinggal kita, lingkungan kita. Itu harus bersih agar tidak ada kuman dan kita terhindar dari segala penyakit. Contohnya itu, kita itu harus mandi minimal itu 2 kali sehari. Nah, jika kita baru pulang dari luar, kita itu harus cuci kaki, cuci tangan. Nah, sebelum makan, kita juga harus cuci tangan terlebih dahulu. Agar apa? Agar bersih. Iya, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah,
Anak-anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran, ibu mau bangkitkan semangat para peserta didik ibu dengan cara bernyanyi. Di sini kita akan bernyanyi Lihat Kebunku, karena ibu sekarang lagi semangat, karena ibu tadi banyak melihat bunga, sekarang kan lagi musim bunga. Jadi ibu mau kalian bernyanyi Lihat Kebunku. Boleh? Iya, ibu hitung ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selain itu kita akan membangkitkan semangat kita. Ibu akan membangkitkan semangat kita dengan cara melakukan ini. Jika ibu bilang, kalau kau senang hati tepuk tangan, maka kalian semua harus bertepuk tangan. Boleh? Ya, itu ibu lakukan agar para peserta didik ibu itu tidak mengantuk. Nah, agar semangat melaksanakan kegiatan pembelajaran kita. Nah, oke? Ya, ibu ulangi ya. 1, 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari bertepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Iya, luar biasa. Anak-anak didik ibu luar biasa semangatnya. Jadi pastinya pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat kalian terima dengan baik. Nah, ada yang tahu nggak tujuan ibu untuk membangkitkan semangat kalian itu untuk apa? Iya, agar kalian bersemangat menerima pelajaran dari ibu. Tujuannya adalah agar kalian mendapatkan apa yang ibu sampaikan, kalian dapat menerimanya dengan baik dan dapat mengamalkannya. Nah, kalian ada yang punya cita-cita? Iya, salah satu tujuan ibu adalah agar kalian menjadi manusia berguna. Contohnya, siapa yang punya cita-cita jadi guru? Iya, karena cita-cita jadi guru itu harus memiliki banyak pengetahuan. Iya, kita juga harus memiliki etika, moral, sopan santun. Nah, jadi itu adalah tujuan kita untuk bersekolah. Kalian itu jika berangkat ke sekolah itu harus dengan semangat. Usahakan dengan niat yang baik agar ilmunya itu dapat diterima dengan baik pula. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang meningkatkan keterampilan bersastra SD. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang sastra. Dipahami, didengarkan, diperhatikan dengan baik. Boleh? Iya, ibu mulai ya. Nah, anak-anak ibu akan menjelaskan apa itu pengertian sastra. Nah, banyak sekali pengertian sastra yang dikemukakan oleh beberapa para ahli. Jadi, sastra itu berasal dari bahasa Sanskerta yang awalan katanya itu adalah sas, yang artinya adalah akar. Dalam kata kerja turunan menjadi mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk atau instruksi. Nah, sedangkan akhirantranya itu biasanya menunjukkan alat, sarana. Jadi, sastra dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mengajar, sebagai buku petunjuk, buku instruksi, atau pengajaran. Dari pengertian secara etimologi, Ateu mengatakan sastra lahir oleh dorongan manusia untuk mengungkapkan diri tentang masalah manusia, kemanusiaan, dan juga semesta. Sedangkan Budi Dharma berpendapat bahwa sastra adalah kekayaan rohani yang dapat memperkaya rohani. Nah, jadi anak-anak ibu, sastra itu diciptakan untuk mengajar ataupun sebagai sebuah
petunjuk yang dilakukan untuk mengungkapkan diri tentang masalah-masalah kemanusiaan, dan juga semesta. Dari pembelajaran sastra ini, kita dapat mengetahui ciri-ciri dari sastra itu sendiri. Jika kita ingin tahu itu sebuah karya sastra atau tidak, kita dapat melihatnya dari ciri-ciri yang kesembilan ini. Nah, yang pertama itu adalah untuk mencapai karya sastra harus ada nilai dari sastrawan, maka ia dapat dikatakan sebagai sebuah karya. Nah, jika ada nilai dari sastrawan berarti itu termasuk dengan karya sastra. Yang kedua adalah karya sastra adalah salah satu dari hasil proses yang kreatif. Karya sastra bukanlah hasil pekerjaan yang memerlukan keterampilan semata, melainkan memerlukan renungan, penendapan ide, pematangan langkah-langkah tertentu yang akan membedakan antara sastrawan yang satu dengan sastrawan yang lainnya. Nah, jika kita sudah mendapatkan perbedaan antara sastrawan yang satu dengan sastrawan yang lainnya, itu juga termasuk dari salah satu ciri-ciri karya sastra. Yang ketiga adalah karya sastra itu diciptakan bukan semata-mata untuk tujuan praktis dan pragmatis. Yang keempat adalah karya sastra memiliki bentuk dan gaya yang khas dengan genrenya. Nah, karya sastra itu memiliki bentuk dan gayanya itu yang khas, berbeda dengan yang aslinya, seperti itu. Yang kelima itu karya sastra memiliki bahasa yang khas. Yang keenam, karya sastra memiliki logika tersendiri yang berkaitan dengan isi dan bentuk karya sastra. Yang ketujuh adalah karya sastra merupakan dunia rekan atau gabungan antara khayalan dan kenyataan. Nah, jika seseorang mampu berkhayal yang sesuai dengan kenyataan, itu juga dapat disebut dengan karya sastra. Yang kedelapan adalah karya sastra memiliki nilai-nilai keindahan tersendiri. Nah, jika sesuatu itu memiliki nilai tersendiri, maka itu disebut dengan karya sastra. Nah, yang kesembilan adalah karya sastra merupakan sebuah nama yang diberikan masyarakat kepada hasil tertentu. Jadi, anak-anak ibu, dari kesembilan ciri umum tersebut, yang dimaksud karya sastra termasuk juga karya sastra majalah-majalah, puisi anak-anak, puisi sastrawan pemula, mantra, dongeng, pantun, dengan tanpa mempersoalkan mutunya. Nah, paham? Iya, itu merupakan salah satu dari pengertian sastra dan ciri-ciri dari sastra. Nah, jika ada yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Sebelum kita masuk tentang pembahasan kita, yaitu meningkatkan kemampuan bersastra. Ibu tunggu ya. Nah, baiklah anak-anak Ibu, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka Ibu akan melanjutkan menjelaskan tentang meningkatkan kemampuan bersastra. Nah, menurut Hak, ada 4 cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan bersastra pada anak SD. Nah, yang pertama itu adalah menumbuhkan kesenangan terhadap buku. Nah, Ibu mau tanya nih anak-anak Ibu, siapa yang suka baca buku? Iya, kita itu harus rajin membaca buku. Kita itu harus menyenangi buku. Ya, nanti Ibu akan mengenalkan kalian tentang beberapa macam prosa, puisi, realisme, dan fantasi, fiksi, historis, dan kontemporer, tradisional, dan prosa. Nah, di situ kalian pasti akan menumbuhkan kesenangan kalian terhadap buku. Karena buku-buku tersebut menarik tentunya. Nah, Ibu juga akan membawa kalian kepada lingkungan-lingkungan buku seperti perpustakaan. Nah, jadi anak-anak Ibu,
Kalian pernah tidak mendengar cerita dongeng Malin Kundang? Iya, Malin Kundang itu adalah merupakan sebuah cerita yang biasanya itu berbentuk buku, berbuku cerpen. Jadi ceritanya itu adalah sangat menarik, sehingga kita dapat mengapresiasinya. Jadi selain mengapresiasi, kita juga dapat mengamati atau melihat atau kita dapat menikmati isi buku tersebut. Nah, ketika kita sudah selesai membaca buku tersebut, apa yang dapat kita petik dari ceritanya? Iya, tidak boleh durhaka kepada orang tua. Nah, jika kalian mengerti alur ceritanya, berarti kalian sudah menyenangi bukunya karena kalian memahami apa yang disampaikan oleh buku tersebut. Nah, yang kedua adalah menginterpretasi literatur. Nah, agar kalian tertarik pada buku, maka kita harus menciptakan hal-hal. Yang pertama, e-book akan memberikan kalian kesempatan agar mendapatkan pengalaman yang mendalam tentang buku-buku. Setelah itu, e-book dan kalian dapat menceritakan apa dari makna pribadi yang mungkin terdapat dalam kehidupan sendiri. Jadi, biasanya kegiatan ini dapat kita lakukan pada kelas 5 dan kelas 6. Mungkin karena telah merefleksikan perbandingan antara kejadian-kejadian yang ada pada buku cerita dengan kehidupan yang nyata. Iya, karena menginterpretasi literatur ini memiliki cara berpikir yang tinggi untuk mengaitkan antara cerita buku dengan kegiatan kita, dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika kita mulai membahas penyebab perilaku tertentu pada cerita, kita juga bisa mengembangkan wawasan lebih banyak kepada orang lain. Ketika kita mampu menghubungkan apa yang kita baca dengan latar belakang pengalaman kita, maka kita dapat menginterpretasikan makna cerita itu. Paham? Iya, kita itu harus dapat mengaitkan antara cerita buku dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat menginterpretasi dari buku tersebut. Nah, yang ketiga adalah mengembangkan kesadaran bersastra. Nah, anak-anak ibu, bagaimana tentang cerita Malin Kundang? Iya, tidak boleh durhaka kepada orang tua. Jadi, siapa yang dalam kehidupan sehari-harinya itu durhaka kepada orang tua? Itu tidak boleh ya. Iya, karena itu dilarang oleh agama kita. Nah, seperti mengenai cerita Cinderella juga bisa. Kalian pasti sangat senang kan membandingkan berbagai awal dan akhir dari cerita rakyat dan sangat suka menulis sendiri kisahnya. Jelas senang dong? Iya, dari cerita Cinderella tersebut kita juga dapat menceritakan tentang kehidupan kita sehari-hari dan menuliskannya. Yang keempat adalah mengembangkan apresiasi. Nah, sasaran jangka panjang pengajaran sastra di SD itu mengembangkan kesukaan membaca karya sastra yang bermutu. Jadi ibu itu mau kalian itu harus rajin membaca, harus bisa mengembangkan karya sastra kalian dengan cara membanyak membaca sehingga kalian dapatkan ilmu itu dengan banyak sehingga kalian dapat berkarya, terutama dengan berkarya sastra. Nah, pada SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu harus dipelajari itu dengan menyenangkan ya kan? Iya, jadi kalau kelas 4, 5, 6 ini kita itu harus sudah mulai berpikir. Kita itu harus sudah mulai dapat mengaitkan sesuatu dengan sesuatu, dapat membedakannya, dapat menemukan perbedaan. Nah, jika semua siswa diberi kesempatan menemukan kesenangan terhadap bacaan, maka mereka akan bisa membangun dasar yang kokoh bagi apresiasi bersastra. Iya, jadi anak-anak ibu, ternyata ada 4 cara yang harus kita lakukan dalam meningkatkan kemampuan bersastra. Yang pertama tadi apa, Nak? Iya, yang pertama adalah menumbuhkan kesenangan terhadap
buku. Yang kedua apa, Nak? Iya, menginterpretasi literatur. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran bersastra. Yang keempat, mengembangkan apresiasi. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai sastra yang harus kita terapkan pada anak SD agar dapat menciptakan sesuatu yang bermakna, yang menghasilkan karya. Nah, anak-anak ibu, cukup sekian penjelasan ibu tentang pengertian sastra dan juga meningkatkan kemampuan bersastra dan juga ciri-ciri dari karya sastra. Nah, jika ada yang ingin bertanya, ibu persilahkan. Nah, jika ada yang ingin bertanya, ibu persilahkan ya. Ibu tunggu dalam waktu 2 menit dari sekarang. Tidak ada yang ingin bertanya? Berarti semuanya paham dong? Iya. Nah, baiklah anak-anak ibu. Ibu rasa sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita lanjut pada hari esok ya. Nah, jadi anak-anak ibu kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kalian dapat melihat di bawah bangku kalian apakah ada sampah? Nah, kalau ada sampahnya itu dikutip ya, agar ruangan kita tetap bersih. Iya, Bu tunggu. Baiklah anak-anak, sekarang semuanya berdiri. Kita akan bernyanyi tentang mari pulang, marilah pulang. Boleh? Iya. 1, 2, 3. Gelang si patu gelang, gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Iya, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari saya tentang meningkatkan kemampuan bersastra di SD. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.